Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikro Lelan dari kelas 1B PJKR 20 NPM 20 10 63 10 724. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan jasmani. Nah, di sejarah pendidikan jasmani itu ada 10 zaman. Yang pertama, zaman primitif. Zaman primitif di mana aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan. Semua evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo spesies, makhluk yang berpikir sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan sedang, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Nah, zaman yang kedua itu ada zaman kuno, di mana zaman ini kedua kebudayaan yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Nah, di sini kalau misalkan Cina itu mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan, sedangkan India sama tuanya dengan kebudayaan Cina, tetapi tekanan pada pendidikan jasmaninya diabaikan. Nah, yang ketiga ada namanya zaman Greek, di mana zaman ini jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaan. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Bangsa Greek mencapai puncak tertinggi peradaban dalam aspek-aspek. Diduga bahwa keadaan alam lingkungan dan gabungan berbagai pengaruh lainnya yang mendorong kemajuan demikian. Nah, zaman yang keempat ada zaman Romawi. Zaman di mana Kaisaran Romawi telah menggantikan kesan kebudayaan yang mungkin tak ketandingin oleh kebudayaan kuno lainnya dalam arti jumlah aspek-aspeknya, terutama pemerintahan yang efisien, kekuasaan yang luas, hukum yang cermat, dan organisasi dalam skala yang besar. Dan setiap masa ada perubahan-perubahan yang dramatik melawan tradisi Romawi yang berlaku. Zaman kelima yaitu ada zaman abad gelap, di mana zaman ini keruntuhan kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad memulai datangnya abad-abad gelap. Kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintah pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar di Eropa Utara menguasai seluruh Romawi. Sementara sonar lampu kebudayaan gereja semakin redup dan keharuannya budaya Greek serta kebebasan Romawi terhenti. Nah, zaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Dian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rasana, saya dari Prodi PJKR kelas 1B Fakultas FKIF. Nomor NPM saya 20 10 63 10 715. Abad pertengahan. Dalam abad ini ada 2 yang mempengaruhi. Yang pertama, kekristenan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Kekristenan ini sangat berdampak buruk pada ilmu pengetahuan dan pendidikan jasmani. Karena dalam kekristenan ini lebih mementingkan kerohanian daripada kesehatan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini di mana orang-orang lebih mementingkan pemikiran daripada tubuh mereka. Dalam ilmu pengetahuan tersebut ada yang disebut dengan asketisisme, di mana orang lebih mengedepankan ilmu pengetahuan daripada ilmu pendidikan keolahragaan ataupun jasmani, kesehatan. 7. Zaman feodalisme dan ksatria. Zaman feodalisme di mana orang yang lebih tinggi lebih berkuasa.
orang-orang yang lebih berduit lebih berkuasa. Pada zaman ini yang berkuasa adalah petinggi gereja dan kesatria. Zaman feodalisme ini hadir ketika runtuhnya Romawi. Pada zaman ini, petinggi gereja sangat berpengaruh kepada pendidikan jasmani. Gereja dianggap sebagai benteng oleh masyarakat. Yang kedua, kesatria. Kesatria sangat lebih mementingkan pelatihan fisik dan jasmani karena mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan itu untuk berperang dan bertahan hidup di medan perang. Kedelapan, zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Pada zaman ini hadir sekitar pada abad 14 sampai abad 17. Pada zaman ini dianggap penting karena hadirnya kembali pemikiran bahwa pendidikan jasmani itu sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Renaissance sendiri adalah munculnya kembali atau lahirnya kembali atau hadirnya kembali kebudayaan Greek dan Romawi. Renaissance ini sangat penting bagi pendidikan jasmani karena hadirnya Renaissance ini mengubah jalan sejarah dan membuka jalan sejarah baru untuk menuju zaman modern. Ada beberapa filsafat yang hadir di abad ini. Di antaranya adalah filsafat humanisme, di mana filsafat ini mendukung adanya pendidikan jasmani karena filsafat ini mengandung idealisme klasik dan Greek. Tapi filsafat humanisme tersebut berubah menjadi filsafat moralisme, di mana filsafat tersebut bertolak belakang dengan filsafat humanisme sebelumnya. Lalu muncul lagi filsafat yang disebut dengan filsafat puritanisme, di mana filsafat tersebut lebih mendepankan pekerjaan, hemat, dan menghukum orang-orang yang hidup malas. Lalu muncul lagi filsafat yang disebut dengan realisme. Lalu ada Herling yang berasal dari Swedia. Dia tidak hanya mengajarkan satu gimnastik, tapi beberapa gimnastik seperti gimnastik pendidikan, gimnastik medik, gimnastik militer, dan gimnastik estetik. Gimnastik pendidikan yakni latihan penguasaan tubuh atas kehendak sendiri. Lalu ada gimnastik medik yang memerlukan bantuan orang lain. Lalu ada gimnastik militer yaitu latihan objektif aktif yang menggunakan alat. Lalu ada gimnastik estetik, latihan objektif aktif dengan gerak tubuh memberikan pernyataan dari pikiran. Lalu selain itu ada Adolf Spaes pada tahun 1810 sampai 1858. Dia tidak hanya mengajarkan anak-anak remaja, tapi juga anak-anak kecil. Gusmund memasukkan program renang dan permainan pada program pembelajarannya. Lalu, jika ada kakek, pasti ada anak dong. Nah, bapak gimnastik dari Jerman adalah Jan. Dia lebih ke arah politik dan mengajarkan anak-anak muda gimnastik. Gusmund memasukkan program renang dan permainan pada program pembelajarannya. Lalu, jika ada kakek, pasti ada anak dong. Nah, bapak gimnastik dari Jerman adalah Jan. Dia lebih ke arah politik dan mengajarkan anak-anak muda gimnastik. Pada zaman ini ada 3 sistem yang diajarkan. Yang pertama, olahraga. Yang kedua, permainan. Yang ketiga, gimnastik. Gusmund adalah kakek pertama gimnastik yang berasal dari Jerman sekitar tahun 1759 sampai 1836. 10. Zaman nasionalisme. Zaman ini di mana warga negara patuh terhadap negara dan pendidikan sebagai fondasi utama untuk mendidik warga. Pada abad 18, dimulailah azas pendidikan modern. 9. Zaman pendidikan modern di Eropa. Karena semua zaman telah dilewati, mulailah Eropa ke zaman modern.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Luciana Herambang dari Prodi PJKR kelas 1B, NPM saya 201063107049. Saya ingin mempresentasikan sejarah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani ada di Indonesia pada tahun 1950. Di Indonesia tersendiri, pendidikan jasmani sempat lama menghilang dikarenakan namanya berubah menjadi olahraga pada tahun 1960. Perubahan yang ini membawa cukup banyak besar, terutama pada kurikulum yang ada di sekolah. Perubahan ini membawa 3 aspek. Yang pertama sejarah, yang kedua pendidikan filsafat, dan yang ketiga ada bukti-bukti ilmiah. Lalu ada sejarah perkembangan olahraga yang ada di Indonesia. Awalnya ketika bangsa Belanda untuk pertama kalinya menanamkan kekuasaan yang ada di Indonesia, sejak itulah perkembangan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh aspek kehidupan oleh bangsa Belanda. Sementara jenis olahraga pribumi baru berkembang pada saat kemerdekaan. Sistem perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan dipengaruhi oleh 3 sistem olahraga. Yang pertama, ada sistem olahraga Jerman. Yang kedua, ada sistem olahraga Swedia. Yang ketiga, ada sistem olahraga Australia. Yang pertama, sistem olahraga Jerman. Awal perkembangan olahraga ini adalah formal, yang diawali ketika pada abad ke-19. Masuk dan berkembangnya sistem olahraga Jerman ini diciptakan oleh Johann Friedrich tahun 1759 sampai 1835 di negeri Belanda. Yang kedua adalah sistem olahraga Swedia. Sistem olahraga Swedia masuk ke Indonesia pada tahun 1918 dibawa oleh Dr. Min Kerma. Di Indonesia, senam Swedia ini mulai digunakan di sekolah senam dan sport militer yang dibuka di Bandung pada bulan Desember 1922. Yang ketiga ada sistem olahraga Australia. Sistem olahraga Australia diciptakan oleh Dr. Kurt Gover dan Dr. Margaret. Sistem olahraga Australia tercipta oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Australia berpangkal pada anak von Kinhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Segara. Saya dari kelas 1B PJKR 2020. Nomor MPM saya 201063107010. Saya akan mempresentasikan tentang zaman kolonial Belanda, zaman penduduk Jepang, dan zaman kemerdekaan. Zaman kolonial Belanda, bangsa Portugis adalah yang pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1509 Masehi, yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Namun di antara ketika negara tersebut justru terjadi peperangan yang akhirnya Belanda berhasil mengusir negara lain dan memperoleh Nusantara pada tahun 1602 Masehi, yang kemudian mendirikan POC pada tahun 1619 Masehi yang dipimpin oleh Gubernur Belanda. Berhasil menguasai Jayakarta yang diganti dengan nama Batavia pada tahun 1799 Masehi. POC bangkrut. Semua kekayaan dan kekuasaan diambil oleh pemerintah Belanda. Kemudian negara Belanda dijajah oleh Prancis selama Perang Napoleon yang menyebabkan Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Zaman penduduk Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir di tangan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Di sini Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia untuk mendirikan Asia Timur Raya yang terbebas dari penjajah bangsa asing atau bangsa barat. Kesepakatan ini dimanfaatkan pemimpin Indonesia untuk menerapkan kesadaran kemampuan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Judo dan karate ini banyak penggemarnya karena didukung oleh bangsa Indonesia yang sempat belajar di Jepang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Zaman kemerdekaan. Di zaman Jepang, kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia
sempat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Suryakarta pada tahun 1948 yang disebut sebagai PON ke-1. Ini berlanjut sampai sekarang, setiap 4 tahun sekali dengan jumlah cabang olahraga yang semakin berkembang. Latihannya disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan prestasi, dan seni gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan.